Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ahmad Tohari. Di sini saya akan melakukan perhitungan berapa biaya yang dihabiskan untuk membuat PLTS di rumah, kelas rumahan yang hampir setara dengan PLN 900 watt. Jadi di sini saya hitungan minimal ya. Jadi yang versi murah lah. Versi murah, walaupun versi murah tetap jatuhnya lumayan mahal juga. Bukan versi kualitas the best, tapi kualitas standar lah. Tapi sudah bagus. Oke. Sebelumnya mari kita bahas dulu mengenai PLTS untuk kebutuhan rumah. Setidaknya itu dibagi dua macam, yaitu PLTS-nya itu on grid dan off grid. Yang mana kalau on grid itu tetap menggunakan PLN pada waktu siang dan sel surya digabung. Jadi fungsinya hanya untuk penghematan saja. Baiklah, itu tidak usah kita bahas karena itu bukan poin kita. Poin kita adalah yang off grid. Off grid itu jadi kita waktu menggunakan sel surya kita tidak terkoneksi ke PLN. Ini saya hitungkan yang 900 watt. Mungkin bertanya-tanya berapa sih biayanya? Apakah biayanya 100.000? Oh, tentu nggak cukup. Apakah biayanya 1 juta? Jelas tidak cukup. Apakah biayanya 2 juta? Oh, tentu nggak cukup. 5 juta nggak cukup juga. Kalau kita nyalur PLN 5 juta sudah sisa banyak. 2 juta mungkin 900 watt itu sudah sisa. Ya, sekitar 1.600.000 kalau sekarang pasnya nggak tahu ya, pokoknya kisaran. Baiklah. Sel surya habisnya tentunya lebih banyak dari PLN. Jadi jangan kaget karena ini kurang cocok bagi orang yang masih suka banding-bandingan harga dengan PLN, karena harga milik PLN itu jelas lebih murah, paling murah dibandingkan dengan apapun, dibandingkan dengan diesel lebih murah PLN, dibandingkan dengan sel surya lebih murah PLN. Baiklah, kita hitung. Pertama, komponen sel surya itu adalah panel ini. Panel ini kalau kita pengen 900 watt, anggap saja kita pakai 1000 watt peak. 10 lembar ini kan untuk ini per lembarnya 100 watt peak. Kita ambil contoh PV-nya 1000 watt peak. Jadi kita butuh 10 per lembarnya. Ini sekarang harganya 700.000 tahun 2019 ini. Mungkin dari waktu ke waktu turun terus. Soalnya saya awal mengenal ini harganya masih 1.200.000. Sekarang tinggal 700, turun terus. Turun perlahan-lahan, sedikit demi sedikit turun terus. 700.000 per lembar, butuh 10, berarti perlu uang 7 juta. Kemudian kita butuh kabel-kabel untuk menghubungkan antar kabel ini dengan ke solar charge controller untuk membatasi pengecasan. Kemudian untuk ke inverter itu butuh kabel. Kabelnya kita anggap saja habisnya sekitar 500.000. Karena kabelnya ya butuh lumayan besar. Ukurannya biar yang dari sel surya biar enggak kehilangan daya. Kemudian setelah kabel kita butuh solar charge controller seperti ini. Yang solar charge controller kita gunakan yang MPPT karena lebih bagus efisiensinya ketika mendung seperti ini, tetap ngecas. Kalau PW lawannya itu PWM itu yang lebih murah, tapi kalau sudah iup gini ya nggak menghasilkan pengecasan dan cepat rusak biasanya. Kalau yang murah-murah kita pakai yang MPPT yang bagus lah, yaitu ambil contoh bagus murah itu Maxi Blue.
Harganya anggap saja untuk kebutuhan ini 1 juta rupiah. Kemudian setelah solar charge controller, kita butuh itu baterai. Kita anggap saja yang itu baterai BTS 1 itu harganya 2.200.000. Setelah itu kita butuh inverter. Itu kan dari dari aki kan DC, dijadikan AC 220 volt bolak-balik yang pure Sinowave, yang frekuensinya sama dengan PLN 50 Hz bolak-baliknya. Itu lebih mahal dari yang inverter biasa-biasa, bisa untuk menyalakan semua peralatan di rumah. Itu harganya kalau 1200 watt, kita pakai yang lebih besar biar awet, tidak cepat terbakar. Kalau nanti kebutuhan kita misalkan 900 watt tapi kita menggunakan inverter 500 watt, ya bisa terbakar, soalnya melebihi beban. Kita pakai yang 1200 watt biar lebih awet. Itu harganya sekitar 2.800.000. Kemudian kita butuh MCB, butuh box MCB dan sebagainya untuk pengaman, ya anggap saja itu 200.000. Baiklah, mari kita hitung. Kita hitung pakai kalkulator. Kita hitung tadi inverter harganya 2.800.000 tambah solar panelnya 7 juta tambah kabelnya 500.000 tambah MCB dan box MCB dan lain-lain 200.000 lah. Solar charge controller MPPT 1 juta lah. Maxxkey Blue atau PoMR atau apa gitu. Kemudian baterainya 2.200.000. Kita butuh HTS untuk pindah PLN dan sel surya secara otomatis 500.000. Kita butuh timer biar kalau siang pakai sel surya, kalau malam PLN, harganya 100.000. Nih 14.300.000. Ini yang saya kira layak untuk menyalakan berbagai peralatan di rumah, kulkas, TV, mesin cuci, blender, pompa air dan sebagainya. Kalau ada yang menghitung habisnya cuma 1 juta, wah itu nggak bisa buat mesin cuci, kulkas, pompa air dan sebagainya. Itu cuma buat lampu mungkin, atau berat yang ringan-ringan seperti ngecas HP, nggak bisa untuk peralatan rumah. Baiklah, kita hitungannya ini. Rp14.300.000 ya. Nah, ini listrik 900 watt, habisnya 14.300.000. Ya sebenarnya hitungannya itu tidak begitu sama ya, ini hanya kurang lebihnya saja. Jadi hitungannya itu tidak seperti kita pakai PLN, kita nyalur 900 watt atau 900 VA, kalau sel surya itu habis berapa, tidak seperti itu. Tapi itu lebih mengarah ke pemakaiannya itu sehari itu berapa kWh. Kemudian ini gambaran saya itu kalau
ini tidak digunakan 24 jam penuh. Kalau digunakan di 24 jam penuh 900 watt, tentu hitungan ini nggak akan cukup. Soalnya begini, sel surya ini hanya menghasilkan listrik, menerima input itu hanya di siang hari ketika ada sinar matahari. Untuk malam hari, untuk kebutuhan tersebut bisa kita penuhi dari energi yang tersimpan di baterai, atau tidak usah kita gunakan, kita pakai PLN. Jadi kita tidak full 24 jam pakai PLTS. Atau kalau saran saya, kalau untuk kebutuhan rumah, biar kita nggak listrik mati, listriknya nggak mati, itu siang kita pakai PLTS, kemudian malam kita pakai PLN, dan kemudian sisa setrum yang ada di aki itu kalau PLN nyala nggak usah digunakan. Itu hanya digunakan jika PLN padam. Itu di baterai saya kira lebih awet kalau diperlakukan seperti itu. Begitu ya. Saya rasa hitungan saya ini mungkin hitungan minimal ini untuk bisa menikmati listrik tanpa mengurangi kenyamanan. Contoh yang mengurangi kenyamanan ya, yang sebelumnya pakai PLN, kemudian alih pakai PLTS, kemudian karena dananya terbatas, nanti lampunya diganti DC yang mendrip, terus yang sebelumnya pakai air conditionernya sudah nggak pakai lagi, diganti kipas DC kecil, kemudian kulkas nggak kulkasan dan sebagainya. Yang saya maksud tidak seperti itu. Kalau yang mengurangi kenyamanan seperti itu biayanya ya lebih murah, tapi kan nanti kayak kulkas nggak bisa nyala, setrika nggak bisa nyala, cuma lampu, cuma ngecas HP doang, ya habisnya murah. Ya seperti itu. Ini saya rasa adalah hitungan minimal tanpa mengurangi kenyamanan. Jadi tetap nyaman seperti kita nyalur PLN. Energi kalau siang hari kita pakai energi gratis, tapi investasi awalnya besar seperti ini. Nah, keawetannya apakah ini nanti kita balik modal atau BEP, break even point, atau tidak, itu saya belum benar-benar membuktikan. Karena menurut beberapa orang, panel surya ini tahan 25 tahun dan inverternya bisa, kalau tidak dipaksa-paksa ya, bisa tahan sekitar 10 tahun sampai 20 tahun lah, 10 tahun. Tapi dalam kenyataannya kalau inverter itu sering dipaksa kerja berat, hitungan bulan atau 1 tahun 2 tahun biasanya sudah rusak. Misalkan kapasitasnya 500 watt tapi dipaksa kerja berat sampai 700 watt misalnya, ya cepat rusak inverternya. Seperti itu. Jadi mengenai keawetannya itu ya tergantung perlakuan pemiliknya. Baiklah, demikian hitungan oleh Ahmad Tohari dari Kediri, Jawa Timur. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga hitungan ini bermanfaat. Bersama Ahmad Tohari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.